kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hazel Abrar dan kedua teman saya Etia Priani dan Vicky Ardian Saputra. Dan hari ini kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi beragam wujud budaya seni dan arsitektur yang ada di Indonesia, mulai dari tradisional hingga yang modern. Video ini terdiri dari dua bagian. Pertama, dari arsitektur tradisional, yaitu rumah adat Jambi yang kaya akan filosofi dan tradisi. Dan yang kedua, dari arsitektur kolonial di Indonesia, yaitu Museum Nasional Indonesia, pusat penyimpanan sejarah bangsa, lalu Galeri Nasional Indonesia, tempat berkembangnya seni rupa kontemporer. Dan terakhir, Batavia Kunstkring, sebuah bangunan yang unik dan ikonik dengan konsep heritage modern. Mari kita mulai dari rumah adat Jambi. Rumah adat Jambi, yaitu Rumah Kajang Lako. Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Provinsi Jambi, khususnya dari Kabupaten Tebo. Rumah ini merupakan warisan budaya dari masyarakat Melayu Jambi dan merupakan bentuk nyata dari sistem sosial adat dan kepercayaan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada masa lalu, rumah ini dihuni oleh para pemimpin adat dan bangsawan, dan sampai sekarang masih digunakan dalam kegiatan adat dan upacara tradisional. Lingkungan sekitar rumah biasanya dipenuhi tanaman tropis seperti pohon kelapa, pinang, dan tanaman obat keluarga. Lanskap rumah sengaja dibuat alami dan terbuka, selaras dengan alam. Interior rumah terdiri dari perabotan kayu, karpet rotan, serta kain batik Jambi yang menghiasi dinding. Rumah ini tidak hanya nyaman secara fungsional, tapi juga syarat dengan estetika dan spiritualitas. Selanjutnya kami akan membahas arsitektur kolonial yang berada di Indonesia, dimulai dari Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. Museum ini dikenal dengan nama Museum Gajah karena patung gajah yang ada di halamannya, hadiah dari Raja Thailand. Diresmikan pada tahun 1778, museum ini adalah museum tertua di Indonesia. Museum ini menyimpan koleksi sejarah dan budaya dari berbagai zaman dan daerah di Nusantara. Jumlahnya sekitar 194.000 koleksi. Arsitektur museum menggabungkan gaya klasik kolonial dan modern. Gedung lama memiliki tampil khas abad ke-19, sementara gedung baru menampilkan desain minimalis dan futuristik. Koleksi di dalamnya meliputi arca Hindu Buddha dari Jawa dan Sumatera. Yang kedua, koleksi emas dari kerajaan-kerajaan kuno. Yang ketiga, menampilkan budaya Papua dan Kalimantan. Dan yang keempat, serta berbagai alat rumah tangga prasejarah. Museum ini bukan hanya tempat penyimpanan benda lama, tapi juga sarana edukasi dan refleksasi sejarah bangsa. Selanjutnya, hanya berjarak beberapa menit dari Museum Nasional berdiri Galeri Nasional Indonesia di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 14 Jakarta. Galeri ini berdiri sejak tahun 1999 dan menjadi ruang bagi seniman untuk menampilkan karya seni rupa dalam berbagai bentuk lukisan patung, instalasi hingga seni digital. Desain galeri bersifat modern dan bersih dengan dinding putih polos dan pencahayaan adjustable. Ini dibuat agar tiap karya bisa ditampilkan optimal tanpa gangguan visual dan sekelilingnya. Galeri Nasional juga aktif menggelar pameran tematik, edukasi seni, dan kolaborasi lintas disiplin, sehingga menjadi ruang dinamis bagi perkembangan seni di Indonesia. Selanjutnya, ada Batavia Kunstkring. Di balik kemegahan bangunan kolonial di Jalan Teku Umar, Jakarta, berdiri Batavia Kunstkring. Gedung ini dibangun tahun 1914 oleh arsitek Belanda P.A.J. Mogen sebagai pusat seni dan budaya bagi masyarakat kolonial. Disinilah dulu para seniman memamerkan karya lukisan patung dan diadakan berbagai konser serta pertemuan kalangan elit Batavia. Secara arsitektural, Batavia Kunstkring mengusut gaya Art Nouveau dengan bentuk simetri, langit-langit tinggi, dan jendela besar. Setelah masa kolonial, gedung ini sempat menjadi kantor pos, ruang seni, hingga restoran. Salah satu periode paling kontroversial terjadi saat gedung dialihfungsikan sebagai Huda Bar Jakarta.
Pada tahun 2008, Bataviaste Kunskring menjadi lokasi pembukaan Buddha Bar Jakarta. Bagian jaringan restoran internasional bertema Asia. Namun, penggunaan nama dan simbol Buddha di tempat hiburan malam memicu protes dan umat Buddha dan kelompok pelestari budaya. Aksi unjuk rasa dan gugatan hukum akhirnya menyebabkan Buddha Bar Jakarta ditutup pada tahun 2010. Kontroversi ini menyadarkan publik bahwa pelestarian bangunan cagar budaya tidak cukup dengan menjaga bentuk fisiknya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai historis dan sosialnya. Dari rumah tradisional kacang laku di Jambi hingga Museum Nasional, Galeri Nasional, dan Bataviaste Kunskring di Jakarta, kita bisa melihat bagaimana budaya Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, baik yang diwariskan dari masa lalu, dikembangkan di masa kini, maupun disesuaikan dengan zaman. Semua ini menunjukkan betapa kayanya identitas budaya kita dan pentingnya menjaga serta menghargainya dalam setiap bentuk, baik tradisional maupun kontemporer. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.